Assalamualaikum, halo teman-teman. Kembali lagi dengan aku. Di kesempatan video kali ini, aku akan menjelaskan mengenai teori dan teknik konseling. Nah, sebenarnya teori dan teknik konseling itu banyak sekali macamnya. Tapi di video kali ini aku hanya akan menjelaskan mengenai 10 teori, dengan masing-masing teori ada satu tekniknya. Nah, setelah aku tadi membuat video peta konsep, ini dia peta konsepnya. Nah, ini peta konsep hasil aku buat tadi. Langsung kita bahas satu persatu mulai dari yang paling bawah ya. Dari sini ada psikoanalisis. Nah, kalau teori psikoanalisis, teknik yang paling sering digunakan tuh biasanya asosiasi bebas. Apa sih asosiasi bebas? Jadi, asosiasi bebas itu adalah sebuah metode di mana konselor meminta konseli untuk menjernihkan pikirannya, kemudian mengungkapkan segala isi hatinya, segala apa yang difikirkan, segala apa yang dirasakan dengan sejujur-jujurnya dan disampaikan dengan cepat. Maksud di sini adalah gunanya untuk pemanggilan kembali kenang-kenangan masa lampau dan penghentian emosi-emosi yang berkaitan dengan traumatik yang ada di masa lampau. Kemudian yang kedua di sini ada behavior. Nah, kalau behavior ini biasanya teknik yang paling sering digunakan itu terapi impulsif. Terapi impulsif atau yang biasa disebut dengan pembanjiran atau flooding. Nah, apa sih terapi impulsif? Jadi terapi impulsif itu sebuah metode di mana konselor memberikan stimulus secara berulang-ulang dan terus-menerus kepada konseli mengenai hal-hal yang membuat dia cemas, takut, gelisah. Jadi diberikan secara berulang-ulang. Nah, fungsinya adalah supaya konseli ini terbiasa dengan hal tersebut, dan mungkin ketika dia sudah terbiasa, bisa jadi hal-hal tersebut akan tereduksi atau mungkin akan terhapus sepenuhnya. Biasanya terapi impulsif ini cocok untuk mereka yang sedang mengalami trauma atau mungkin fobia. Oke, kemudian yang ketiga di sini ada person center. Person center atau yang biasa kita kenal dengan client center. Nah, kalau client center biasanya teknik yang paling sering digunakan itu teknik refleksi. Apa sih teknik refleksi? Jadi teknik refleksi itu di mana konselor ini merefleksikan kembali apa yang diungkapkan konseli, apa yang dirasakan konseli, supaya konseli ini tahu sampai mana sih dirinya, dan supaya di sini juga sangat bagus sekali untuk menambah kepercayaan konseli terhadap konselor, karena dia merasa konselor ini memahami dirinya secara sepenuhnya. Oke, selanjutnya yang keempat. Nah, di sebelah sini ada CBT. Kalau CBT itu biasanya yang paling umum, teknik yang digunakan adalah desensitisasi sistematis. Apa sih desensitis sistematis? Jadi desensitis sistematis itu sebuah teknik yang mungkin ranahnya lebih kepada relaksasi ya. Jadi konselor itu meminta konseli untuk rileks supaya ketika proses konseling juga enak. Nah, setelah konseli ini merasa rileks, barulah konselor memberikan stimulus-stimulus secara berulang-ulang dan terus-menerus kepada konselinya. Tapi konseli ini diminta untuk membayangkan hal-hal yang membuat dia cemas, membuat dia takut, atau membuat dia gelisah. Jadi hampir sama dengan asosiasi bebas. Bedanya adalah respon yang maksud saya stimulus yang diberikan konselor itu harus secara berurutan. Maksudnya berurutan di sini tuh mulai dari respon yang paling berat sampai yang paling ringan. Gunanya supaya konseli ini juga terbiasa. Akhirnya lama-lama ketakutan atau kecemasan itu bisa hilang. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini ada Gestalt. Nah, kalau teori Gestalt ini yang paling sering digunakan sih tekniknya adalah permainan dialog ya. Nah, permainan dialog itu seperti apa? Jadi permainan dialog itu konseli diminta untuk mendialogkan atau mendialogkan dua tokoh yang saling berlawanan karakternya. Di sini ada top dog dan underdog. Kalau top dog ini sebuah karakter di mana dia itu berkuasa, kuat, mandiri, tidak bergantung pada orang lain. Nah, kemudian kalau underdog itu lawan dari top dog, di mana biasanya underdog ini berperan sebagai korban yang sering tertindas, tidak mandiri, lemah, suka bergantung dengan orang lain. Nah, jadi konseli ini diminta untuk mendialogkan atau memerankan dua peran ini secara bergantian. Gunanya untuk apa sih?
Gunanya adalah supaya konseli ini bisa mengambil keputusan dan siap menerima resiko apabila dia memilih jalan tersebut. Jadi suatu masa konseli bisa mengambil keputusan seperti apa sih hal yang dibutuhkan atau dia harus seperti apa di kehidupan selanjutnya, seperti itu. Oke, selanjutnya setelah ada Gestalt, di sini ada SFBT. Nah, kalau SFBT, Solution Focus Brief Therapy. Kalau SFBT ini langsung fokus pada penyelesaian masalah. Nah, di sini ada tekniknya, salah satunya yaitu coping question. Coping question itu seperti apa? Jadi secara sederhananya, coping question itu adalah sebuah metode di mana konselor memberikan pertanyaan mengenai pengalaman sukses di masa lampau yang sudah dialami konseli, mengenai bagaimana dia berhasil menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, jadi gunanya di sini adalah supaya konseli ini bisa lebih percaya diri, bisa lebih bersemangat dan berani mengambil keputusan berkaca dari pengalaman sukses yang sudah pernah dialaminya di masa lampau dalam menangani sebuah masalah. Oke teman-teman, selanjutnya ada analisis transaksional. Nah, kalau analisis transaksional pasti teman-teman udah pada tahu kan, teknik yang paling terkenal dan paling sering digunakan yaitu kursi kosong. Nah, kalau kursi kosong ini sesuai dengan namanya. Jadi konselor menyiapkan sebuah kondisi dan situasi, ada dua kursi kosong yang saling berhadapan dan konseli ini diminta untuk duduk di salah satu kursi tersebut dan membayangkan ada seseorang yang duduk di kursi di hadapannya dan mengajaknya untuk berdialog. Tentunya orang ini adalah orang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dialaminya. Bisa itu orang tuanya, temannya, saudaranya, atau siapapun yang mungkin itu adalah orang yang berkaitan dengan permasalahan yang dialaminya di masa lampau. Biasanya dengan teknik kursi kosong ini bisa juga digunakan untuk pengumpulan kembali atau pemanggilan kembali hal-hal di masa lampau yang belum terselesaikan. Jadi konseli di sini bisa bebas mengungkapkan unek-uneknya kepada orang tersebut atau menyampaikan apapun yang dirasakannya. Seperti itu. Jadi secara nggak langsung kita bisa membantu konseli ini untuk melegakan hatinya, mengeluarkan unek-uneknya yang selama ini mungkin dipendam dan belum bisa tersampaikan secara langsung. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah analisis transaksional di sebelah sini ada teori feminis. Kalau teori feminis ini banyak sekali tekniknya teman-teman, tapi di sini saya mengambil salah satunya yaitu biblioterapi. Kalau biblioterapi ini sederhana sekali, yaitu konselor menggunakan sumber-sumber seperti buku fiksi atau bisa juga buku cerita, bisa juga video motivasi atau buku bimbingan dan konseling, bisa juga menggunakan autobiografi. Nah, untuk apa sih ini semua? Jadi sumber-sumber ini digunakan untuk bahan sharing dan diskusi dengan konseli. Gunanya supaya konseli ini bisa open-minded, bisa tahu hal-hal yang mungkin selama ini menurut dia mungkin dia belum tahu. Jadi ada pengalaman baru gitu. Jadi dia bisa lebih terbuka pikirannya. Kemudian selanjutnya di sini yang paling atas di sini ada Adler. Nah, kalau teori Adler, tekniknya salah satunya ada teknik komparatif atau perbandingan. Nah, ini juga sangat sederhana, teman-teman, teknik perbandingan, teknik komparatif. Jadi, di sini konselor membandingkan dirinya dengan keadaan konseli. Tentunya dengan rasa empati yang tinggi, keikhlasan dan rasa tulus dalam diri konselor. Jadi, seolah-olah konselor ini ikut merasakan apa yang dialami konseli saat ini. Dengan hal tersebut, konselor bisa membantu konseli untuk membantu menyelesaikan atau mencari langkah-langkah apa yang harus dilalui oleh konseli untuk menghadapi atau menyelesaikan permasalahan tersebut. Ini nggak mudah ya, karena kita harus benar-benar secara tulus supaya bisa merasakan, supaya ikut merasakan apa yang sebenarnya dialami oleh konseli. Nah, udah yang terakhir nih, yang ke-10. Di sini ada eksistensial humanistik. Kalau bicara mengenai teori eksistensial humanistik, ada 9 step, 9 tahap yang harus dilalui oleh konselor sebenarnya. Nah, apa saja itu? Di sini yang pertama ada penerimaan. Tentunya konselor harus bisa, pertama-tama harus bisa menerima konseli dengan segala keadaannya. Harus benar-benar bisa menerima apapun karakter yang dimiliki oleh si konselinya. Baru kemudian kita memberikan hormat. Hormat di sini adalah memberikan
rasa hormat. Rasa hormatnya ini supaya konselor merasa dihargai, supaya konselor juga nyaman dengan kita, karena konselornya welcome dan membuat dia merasa benar-benar dihargai keberadaannya. Baru kemudian ada memahami. Nah, kalau memahami ini teman-teman, maksudnya adalah kita harus memahami kondisi konselor saat itu seperti apa. Apakah dia sedih, apakah marah, kecewa, atau mungkin bahagia, supaya kita tahu dan supaya tidak salah langkah dalam kedepannya. Setelah memahami, di sini ada menenteramkan. Nah, kalau menenteramkan ini, apabila konselor waktu itu kondisinya tengah marah, kondisinya galau, kecewa, sedih, kita harus bisa menenteramkan mereka. Gunanya adalah supaya mereka merasa nyaman, merasa hatinya tenang kembali dan netral kembali, dan bisa melanjutkan sesi konseling dengan baik. Kemudian ada dorongan. Nah, kalau dorongan di sini kita memberikan saran, kita juga bisa memberikan motivasi, penguatan supaya konselor ini lebih percaya diri, lebih berani dalam mengambil keputusan ke depannya, dan dia tidak merasa terpojokkan atau tidak merasa sendirian. Kemudian selanjutnya di sini ada pertanyaan terbatas. Nah, barulah pertanyaan terbatas ini gunanya untuk supaya kita bisa menggali data secara lebih detail. Tapi memberikan pertanyaan ini harus sesuai dengan ranah yang sedang dihadapi konselor. Maksudnya permasalahan yang sedang dihadapi. Jadi kita tidak boleh keluar dari hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan itu, supaya tidak melebar. Baru setelah kita memberikan pertanyaan terbatas, di sini ada feel. Feel di sini maksudnya adalah merefleksikan kembali atau memantulkan perasaan. Tentu teman-teman udah tahu ya, memantulkan perasaan itu gunanya adalah supaya konselor ini tahu sejauh mana sih dirinya saat ini, dan supaya dia bisa memahami konsep dirinya. Dia bisa tahu, oh ternyata aku sekarang seperti ini. Nah, ini juga bisa membuat hubungan konselor dan konselor menjadi lebih baik, karena konselor merasa konselor ini memahami dirinya, konselor ini mendengarkan, memperhatikan dirinya sejak awal. Kemudian di sini ada empati. Nah, setelah kita memantulkan perasaan, kita memberikan empati secara tulus. Jadi seolah-olah kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh konselor. Nah, baru step yang terakhir, yang ke-9 adalah kebebasan. Kebebasan di sini kita benar-benar memberikan kebebasan kepada konselor untuk memilih jalan atau solusi apa yang ingin dipilih untuk menyelesaikan problem-problem dalam kehidupannya. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi 10 teori dan masing-masing satu tekniknya. Sebenarnya masih banyak sekali teknik-teknik yang lain. Teman-teman bisa mempelajarinya dari berbagai sumber. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang lainnya.